Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah metode numerik kali ini, kita akan membahas mengenai materi galat atau kesalahan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi materi pertama akan disampaikan oleh Mahila Salsa Azari, kemudian dilanjutkan oleh Yanuwardini Kristanto, kemudian materi ketiga disampaikan oleh Desmita Anandi, dan yang terakhir disampaikan oleh Askiatul Amini. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Saya akan menjelaskan metode numerik. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa. Contohnya itu seperti tambah-tambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, perhitungan dengan metode numerik ini adalah perhitungan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk terus-menerus memperoleh hasil yang semakin mendekati nilai penyelesaian yang sebenarnya. Nah, penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematika hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya. Berarti dalam penyelesaian numerik terdapat galat atau kesalahan. Galat atau kesalahan terhadap nilai sejak atau penyelesaian yang sebenarnya. Nah, galat ini dalam artian kesalahan atau error. Galat adalah selisih antara solusi sebenarnya dengan solusi perkiraan atau hampirannya. Jadi tuh semakin kecil galatnya berarti semakin teliti solusi numerik yang diperoleh. Nah, di sini juga ada macam-macam galat atau sumber penyebab galat. Yang pertama itu ada galat bawaan. Nah, galat bawaan ini galat dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran atau ketidaktelitian alat ukur, terjadi karena keliruan dalam menyalin data atau salah membaca karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Nah, contoh galat bawaan yaitu misalnya seorang siswa itu kan mengukur meja yang seharusnya 452 cm ditulis jadi 450. Jadi ini contoh galat bawaan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjuti ke presentasi sebelumnya, pada numerik bagian saya itu adalah galat pemotongan dan pembulatan. Oke, langsung saja. Galat pemotongan biasanya merujuk pada galat disebabkan oleh penggantian ekspresi matematik yang rumit dengan rumus lebih sederhana. Istilah ini berawal dari kebiasaan mengganti suku fungsi rumit dengan deret Taylor terpotong atau dalam hanya diambil berhingga suku. Oke, langsung aja ke contoh. Kita tahu bahwa deret 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 dan tak terhingga seterusnya dikonvergen atau bersifat memusat ke nilai 1. Ingat ya, memusat ke nilai 1. Jika hanya diambil 10 suku pertama, maka diperoleh hampiran. Oke, jadi 1/2 tambah 1/4 sampai ke 1 tadi ya, ke 1, tapi ini diambil 10 suku pertama, yaitu 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/32 ditambah 1/64 ditambah 1/128 ditambah 1/256 ditambah 1/512 ditambah 1/1024. Itu sama dengan, kalau dijumlah semua ini, 1023/1024. Sehingga galat pemotongannya sebesar 1/1024. Itu hasilnya dari selisih antara solusi sebenarnya. Solusi sebenarnya tadi kan 1 ya, ke nilai 1 tadi. Ini 1 dengan solusi hampirannya ini ya, di jumlah tadi hampirannya 1023/1024. Jadi sebenarnya diambil
oleh hampiran. Jadi galat seperti itu, atau bisa dikatakan errornya yang mendekati. Hasilnya 1/1024. Lanjut ke galat pembulatan. Galat pembulatan keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat pembulatan. Komputer hanya mampu mempresentasikan jumlah digit atau bit saja, sehingga bilangan real yang panjangnya melebihi jumlah digit atau bit yang dapat dipresentasikan oleh komputer dibulatkan ke bilangan terdekat. Jadi udah lazimnya kita temui bahasanya ada perhitungan misal 0,555 sampai tak terhingga, makanya ini namanya galat pembulatan di sini disampaikan. Adapun aturan pembulatannya, yang pertama itu jika lebih dari 0,5 angka dibulatkan ke atas. Ya, jadi bisa 6, 7 dan sampai 9. Kalau kurang 0,5 angka dibulatkan ke bawah, 4, 3, 2. Selanjutnya, kalau sama dengan 0,5 mengikuti aturan berikut. Aturan yang pertama, angka 0,5 dibulatkan ke bawah apabila digit sebelumnya angka genap, dan yang kedua syaratnya angka 0,5 dibulatkan ke atas apabila digit sebelumnya angka ganjil. Jika sebelumnya ganjil itu akan di atas, kalau sebelumnya itu genap dia akan ngambil dibulatkan ke bawah. Jadi ini lebih jelasnya ada contoh. Misal sini ada 2,6735 dibulatkan ke satu angka desimal, maka 2,675 itu kalau diambil satu ya di sini berarti 2,7, karena di sini ini lebih dari 5, makanya diambil 2,7. Dan lainnya 2,6735 dibulatkan ke dua angka desimal, maka ini 2,6735 diambil 2 dari sini ya. Jadi 2,67 karena di sini kurang dari 5. Oke, 2,67. Jadi ini enggak ditambah lagi karena di sini kurang dari 5, dan di sini 2,6735 dibulatkan ke 3 angka desimal, maka 2,675 ini jadinya ambil 3 ini ya, 2,674, karena di sini sama dengan 5 dan di sini ganjil ya, seperti peraturan di awal tadi. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu perhitungan galat. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa galat itu merupakan selisih antara nilai eksak dengan nilai hampiran. Nah, jadi di sini rumusnya sederhana ya. Jadi ketika kita mencari galat, maka nilai eksaknya dikurang dengan nilai hampiran. Kita langsung masuk ke contoh. Hitung galat nilai eksak 3,1415926536 dihampiri dengan nilai hampiran 3,14. Oke, berarti di sini kita disuruh mencari nilai galatnya dengan diketahui nilai eksak dan nilai hampiran. Langsung masukin ke rumusnya. Tadi kan rumusnya itu nilai eksak dikurang hampiran ya. Berarti kita masukin nilai eksaknya, kemudian kita masukkan nilai hampirannya, dan kita kurangi. Kita kurangkan nilai eksak dengan nilai hampirannya, didapatkan hasil ini 0,0015926563. Nah, ini merupakan galat yang kita cari. Lanjut, di sini ada jenis-jenis galat. Nah, di sini ada galat mutlak ya. Galat mutlak itu galat yang tidak mempertimbangkan tanda positif atau negatif. Oke, lihat rumusnya. Ternyata rumusnya sama dengan galat ya. Tadi rumus galat tadi kan sama nih, nilai eksak dikurang nilai hampiran. Di sini kita menggunakan tanda mutlak. Jadi apapun hasilnya nanti, mau tanda itu positif atau negatif itu tidak dipertimbangkan. Kita lihat contohnya. Hitung galat nilai eksak 8,97 dihampiri dengan nilai hampiran. Oke, masukkan ke dalam rumus. Ya, nilai eksaknya kita masukkan, lalu nilai hampirannya dimasukkan juga, dikurangi.
karena ini tadi, kalau misalkan kita tidak di dalam tanda mutlak, ini hasilnya akan menjadi negatif ya. Tapi karena ini galat mutlak itu kan tidak mempertimbangkan tanda positif atau negatifnya, maka di sini hasilnya adalah 0,03. Kemudian yang kedua ada yang namanya galat relatif. Galat yang dinormalkan terhadap nilai eksaknya. Kita lihat rumusnya. Dinormalkan itu berarti dibandingkan ya, dibandingkan antara galat per nilai eksaknya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau mencari galat dalam bentuk persentase, galat relatif dalam bentuk persentase, kita bisa kalikan dengan 100%. Oke, di sini ada ilustrasi untuk kita memahami galat relatif. Di sini baca, dalam suatu praktek pengukuran, seorang anak melaporkan bahwa panjang kawat 99 cm dari panjang kawat sebenarnya 100 cm. Lalu ada anak lain melaporkan bahwa panjang pensil 9 cm dari panjang sebenarnya 10 cm. Berarti di sini ada dua kasus ya. Kita lihat, keduanya memiliki galat 1 cm. Tahu dari mana? Galat itu tadi kan selisih antara nilai eksak dengan nilai hampiran. Jadi di kasus pertama itu 100 dikurang 99 1 cm. Lalu di kasus kedua ada 10 cm dikurang 9 cm. Jadi sama-sama memiliki galat 1 cm. Lalu galat relatifnya gimana sih? Nah, jadi kita mempunyai perbandingan antara kedua kasus ini. Galat relatifnya itu kita cari menggunakan rumus yang tadi ya. Rumus yang perbandingan antara galat per nilai eksak. Nah, galatnya tadi 1 untuk kasus pertama per eksaknya tadi 100 ya. Jadi 1 per 100 didapatkan 0,01. Yang kedua, galatnya 1 per nilai eksaknya 10 didapatkan 0,1. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa semakin kecil nilai galatnya, maka semakin teliti solusinya. Di antara dua kasus ini yang paling kecil nilai galatnya yaitu nilai galat relatifnya itu yaitu 0,01. Nah, maka sehingga galat pada panjang pensil, pada kasus kedua itu lebih berarti dari galat panjang kawat, karena itu tadi galat pada kasus kedua ini lebih besar daripada galat yang kasus pertama. Kenalkan, saya Aski atau Ani. Bismillah. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, langsung saja ke materinya ya, yaitu galat hampiran. Galat hampiran adalah galat yang dinormalkan dari nilai hampirannya. Rumus dari galat hampiran itu sendiri yaitu galat hampiran sama dengan galat dibagi dengan nilai hampirannya, atau bisa juga galat dibagi dengan nilai hampirannya dikali 100%. Nah, langsung saja ke contohnya ya. Misalkan nilai sejatinya 10/3 dan nilai hampiran 3,333. Hitunglah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nah, penyelesaiannya dari soal di atas itu kita ketahui nilai sejatinya yaitu 10/3, nilai hampirannya 3,333, dan yang ditanya yaitu galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nah, pertama yang harus kita cari nilainya yaitu galat. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa rumus untuk mencari galat yaitu nilai sejati dikurang dengan nilai hampiran. Jadi kita masukkan deh nilai sejatinya 10/3 dikurang dengan nilai hampirannya 3,333. Nah, untuk mempermudah perhitungannya nih, kita sederhanakan yang 3,333 itu dikalikan dengan 1/1000 agar kita tuh lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, setelah itu didapat deh 10/3 dikurang dengan 3.333 per 1000. Kita kalikan silang, 10 dikali 1000 dan 3 dikali 3.333. Setelah itu kita dapat deh hasilnya 1/3000. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari galat mutlak, yaitu nilai mutlak dari galat itu sendiri. Kan sudah diketahui nih kalau nilai galatnya yaitu 1/3000. Jadi langsung saja galat mutlak sama dengan mutlak dari 1/3000, lalu kita dapat hasilnya yaitu 1/3000.
Selanjutnya, kita akan mencari nilai galat relatif yang sebelumnya sudah dibahas, rumusnya yaitu galat dibagi dengan nilai sejati. Selanjutnya kita masukkan deh nilai galatnya seperti ini, dibagi dengan nilai sejatinya yaitu 10. Kita dapatkan hasilnya 3/30.000. Nah, itu kan masih bisa kita sederhanakan tuh menjadi seper 10.000. Nah, yang terakhir, kita akan mencari nilai galat relatif hampiran. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, rumus dari galat hampiran atau galat relatif hampiran yaitu galat dibagi dengan nilai hampiran, atau bisa juga galat dibagi dengan nilai hampiran dikali 100%. Nah, lalu kita masukkan nilai galatnya yaitu seperti 2000 dibagi dengan nilai hampirannya 3.333. Agar kita mudah berhitung ini, jadi di sini saya langsung mengalihkan yang 3,333 dengan 1/1000 menjadi 3.333/1000. Nah, setelah itu kita operasikan dan didapat di hasilnya 1000/9.999.000. Nah, itu kan masih bisa kita sederhanakan tuh dengan cara masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan 1000. Jadi kita dapat di hasil. Jadi kita dapatkan hasilnya 1/9.999. Selesai deh. Udah kan? Udah lah pastinya. Kan ada pepatah yang mengatakan, bisa itu karena terbiasa. Hal yang awalnya sulit akan menjadi mudah kalau kita rajin berlatih dan mempelajarinya. Jadi, jangan malas untuk belajar dan berlatih ya teman-teman. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.